sabar orang tua kita. Shalom dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini. Ayat harian kita hari ini, Rabu 28 Februari 2024, diambil dari Yakobus 5 ayat 1. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita mendengar apa yang dituliskan oleh Yakobus, mungkin orang-orang dengan status tanda kutip orang kaya akan sangat terkejut dan terheran atas apa yang dituliskan oleh firman Tuhan di dalam Yakobus ini. Karena dengan sangat keras Yakobus mengatakan, sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah. Tentu ini adalah kalimat yang tidak bisa diterjemahkan secara bebas dan menyatakan bahwa semua orang kaya akan menangis dan meratap. Tetapi kita perlu melihat apa yang terjadi pada waktu itu di tengah jemaat, sehingga Yakobus menuliskan peringatan ini. Ternyata pada waktu itu terjadi ketidakadilan. Banyak sekali orang-orang kaya yang semakin serakah dan menindas orang miskin. Orang-orang kaya menikmati kekayaannya dan tidak mau peduli kepada orang-orang yang miskin dan berkekurangan. Orang-orang kaya sangat sibuk dengan segala yang mereka butuhkan, tetapi tidak ada perhatian dan kepedulian kepada kaum-kaum dan golongan-golongan kecil. Itu sebabnya Yakobus katakan menangislah dan merataplah. Saudara yang dikasihi, memang kecenderungan manusia yang hidup dengan bergelimangan harta lebih nyaman dengan apa yang telah mereka miliki, sehingga mungkin sulit untuk berbagi atau memberi kepada orang lain. Tetapi ini tidak berlaku bagi semua orang. Namun mungkin kebanyakan orang yang sudah merasakan kemewahan sangat-sangat sulit untuk mau berbagi dan peduli. Bahkan semakin dia memiliki banyak, dia semakin lagi menginginkan dan semakin lagi menginginkan banyak. Tidak pernah merasa puas dan cukup. Ini adalah salah satu sifat atau karakter serakah atau rakus. Kalau kita ingat bangsa Israel yang kala itu mereka melakukan protes kepada Musa ketika mereka dibebaskan dari perbudakan. Mereka mengeluh karena mereka hanya makan kue mana setiap pagi. Lalu mereka katakan, di sana kami bisa makan daging. Dan mereka menuntut Musa. Lalu Tuhan memberikan kepada mereka makanan burung puyuh. Tetapi apa yang terjadi? Mereka begitu serakah. Bahkan masih ada di mulutnya, mereka sudah ambil lagi.
Mereka mengambil lebih banyak lagi, sehingga Tuhan murka dengan keserakahan mereka. Dan saat itu 3.000 orang mati dan dikuburkan secara massal. Dan kuburannya masih ada sampai saat ini. Dan di sana dituliskan kuburan orang-orang yang serakah, orang-orang rakus, orang-orang yang tidak pernah merasa puas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak salah jika kita memiliki harta kekayaan. Tapi kita tidak boleh menjadi orang yang serakah, orang yang rakus, orang yang selalu haus dan ingin terus bertambah tanpa peduli kepada orang lain. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Yakobus dengan keras akan mengatakan, menangis dan merataplah kamu orang kaya. Mereka yang tidak peduli, mereka yang tidak punya perhatian kepada orang-orang di sekitar. Semakin banyak harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, sesungguhnya semakin banyak titipan Tuhan untuk kita berikan kepada orang lain. Kekayaan itu adalah tanggung jawab yang harus kita kelola untuk kita beri kepada orang lain. Ingatlah saudara-saudari, semakin banyak Tuhan berkati kita, semakin banyak Tuhan titipkan untuk kita berikan kepada orang lain. Sehingga jika ada sesuatu materi di dalam keluarga atau hidup kita saat ini, mari kita bergerak untuk memberikannya kepada orang lain. Ingatlah falsafah Cina yang berkata, tidak ada kantong pada kain kafan. Pada akhirnya, semewah-mewah apapun rumah yang kita miliki di bumi ini, kita akan kembali menjadi debu, kembali kepada tanah, dan rumah kita tidak lebih daripada sepetak kuburan itu saja. Karena itu, biarlah saudara-saudari siapapun kita yang diberkati Tuhan, janganlah kita seperti yang dikatakan Yakobus, orang kaya yang akan menangis dan meratap. Tapi kita adalah orang-orang yang Tuhan percayakan dengan kekayaan yang kita miliki untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Siapapun kami yang memiliki harta kekayaan, memiliki materi yang Tuhan titipkan kepada kami, biarlah kami diingatkan untuk membagikannya kepada orang lain. Karena itu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, ajari kami, anugerahkanlah kami hikmat-Mu, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Tuhan Allah yang maha baik, berkatilah kiranya setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Berkati mereka, berikan mereka kesembuhan, baik yang di rumah dan di rumah sakit. Untuk yang sedang berduka dan bergumul, Tuhan berikan penghiburan dan pengharapan. Untuk setiap jemaat-Mu yang menantikan keturunan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Tuhan kiranya memberi seturut dengan waktu yang tepat, yaitu waktu yang seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan memberkati.